Amalan kita diterima dengan syarat adanya keimanan, adanya ketauhidan, adanya keyakinan bahwa Allah itu adalah esa, satu. Kalau kita beramal soleh tapi tanpa didasari dengan ketauhidan, keimanan, maka amalan itu tertolak. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka melakukan kebaikan, misalkan buang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, ya, berbuat kejujuran, tapi tanpa didasari dengan keimanan, maka amalan mereka akan tertolak, ya, karena tidak ada keimanan. Kemudian di hadis yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita di hari Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Semua amal-amalan kita akan ditimbang olehnya. Kemudian ada satu yang dapat memberatkan amalan timbangan kita, yaitu qaulun, ya, atau persaksian syahadat kita tentang Allah dan Rasulnya. Kita meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya, dan kita juga meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, jika kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu akan memberatkan timbangan amalan kita di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita mengenai hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita info, ya, bagaimana cara kita hidup di dunia ini dan bagaimana agar kita selamat, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita tersesat. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita bodoh terhadap akidah. Ya, maka dari itu Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk berada di jalan yang lurus, untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kelima ini hadisnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ya, kehidupan bermasyarakat. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur ibadah secara individual, tapi Islam itu mengajarkan bagaimana cara berinteraksi, ya, berinteraksi antar sesama manusia, ya, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan saudara, berinteraksi dengan kerabat, apalagi berinteraksi dengan orang tua, ya. Jadi hadis yang kelima ini sangat penting. Kalau misalkan kita ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, ngajinya bagus, tapi tidak diiringi dengan ibadah sosialnya, ya, mulutnya luar biasa, naudzubillah, selalu menjelekkan saudaranya, selalu ngomongin aibnya, ya, benci dengan tetangganya. Benci dengan tetangga itu nggak boleh, iya. Kalau benci dengan kemaksiatannya, iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau benci dengan orangnya tidak boleh, harus diingatkan, gitu ya. Jadi para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setan itu tidak henti-hentinya untuk menggelincirkan kita agar terjatuh ke dalam jurang api neraka. Kalau dia tidak bisa menjungkir balikkan kita dari sisi ibadah individual kita, maka setan itu
terus menggoda, ya, terus menggoda sampai seseorang itu jatuh ke dalam jurang api neraka. Mungkin saja di sisi sosial setan itu akan menggoda kita sehingga ya sehingga ya mungkin saja ada penuntut ilmu yang sisi ibadahnya bagus tapi sisi sosialnya sangat buruk, ya, jauh dari masyarakat, jauh dari tetangga, jauh dari kerabat, ya, karena mungkin merasa pemahaman dia yang paling benar, ya, ibadahnya yang paling benar ya dia doang, ya, puasanya yang paling benar dia aja, ngajinya juga dia aja pemahaman ilmu, tapi jauh dari masyarakat, dia tidak mau mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari, gitu. Dan dia jauh dari masyarakat, jauh dari kerabat, bahkan mungkin jauh dari orang tua, naudzubillah min dzalik, ya. Maka yang terjadi apa? Masyarakatnya pun kosong dari ilmu ilmu agama, gitu ya. Harusnya penuntut ilmu atau dai menjadi apa? Menjadi pelita, menjadi cahaya bagi masyarakat sekitar, ya. Jadi penuntut ilmu atau dai itu bukan merasa yang paling benar, tapi dia merasa bahwa dia itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk membimbing mereka, ya, agar Islamnya menjadi lebih baik, bukan bukan malah menjadi seperti itu. Jadi hadis kelima ini sangat sangat penting, gitu ya, sangat penting untuk kehidupan dai dan para penuntut ilmu. Di mana mungkin ada fase-fase penuntut ilmu itu sangat semangat, gitu ya. Saking semangatnya kebablasan, gitu ya. Dia menuntut ilmu, kemudian mendapatkan ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui dan alhamdulillah sekarang sudah mengetahuinya dengan baik. Tapi masyarakat sekitarnya belum tahu, gitu ya. Belum mengetahui dengan baik. Bukan berarti masyarakat sekitar itu menjadi musuhnya, bukan. Tapi masyarakat sekitar itu membutuhkan apa? Namanya ilmu. Seperti itu ya. Membutuhkan ilmu. Mungkin saja kalau dia uh, orang yang tidak mampu membutuhkan makanan pokok, gitu ya. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ilmu saja, bisa juga dengan bahan-bahan makanan pokok. Jika yang dihadapi itu adalah orang-orang yang tidak mampu, seperti itu, ya. Baik, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan yang mau baca nih, angkat tangan 7 orang ya. Hilmi Muwaffaq, Hilmi Muwaffaq wujud, Hilmi Muwaffaq. Ya, silakan Hilmi Muwaffaq. Oke, sudah. بسم الله أستاذ Ya. صوتي هذا واضح؟ واضح. طيب الحديث الخامس المسلم والمهاجر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Baik, syukran. Hilmi Muwaffaq ala qiraatika fi hadzal sabah. Baik, jadi di hadis yang kelima ini, ya, sisi sosial hadis yang berisi dan berisi perintah agar kita baik dalam sisi sosial, yaitu judulnya adalah Al-Muslimu wal Muhajir, ya. Al-Muslimu wal Muhajir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita definisi Muslim itu apa sih?
Kemudian definisi muhajir itu apa? Orang yang hijrah, ya. Apa sih definisi orang yang hijrah itu? Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga kita apresiasi juga kepada penulis, ya, yang memberikan judul Al Muslimu wal Muhajir, ya. Judul yang sangat baik, bagus dan tepat, ya, dalam permulaan di hadis yang kelima ini, ya. Kita akan mempelajari definisi orang muslim. Salah satu definisinya, ya, salah satu dari definisi muslim itu, kemudian juga salah satu definisi dari muhajir, ya. Ana Abdullah bin Amr, ya. Di Abdullah bin Amr ini adalah salah satu dari anak, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, gubernur dari anak dari Amr ibn al-As, gubernur dari Mesir ketika itu, ya, gubernur dari Mesir, yang Abdullah bin Amr ini adalah juga termasuk salah satu dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak, ya, kurang lebih ada 35 hadis, gitu, ya. Ada 35 hadis, 7 hadis itu derajatnya muttafaqun alaih, ya. Derajatnya muttafaqun alaih. Kita sama-sama mengetahui kalau muttafaqun alaih itu berarti, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian ada juga 8 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Abdullah bin Amr, ya. Kemudian ada dari jalur Imam Muslim, ya. Jalur dari Imam Muslim sebanyak 20 hadis. Itu, ya. Sebanyak 20 hadis. Maka dari itu para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Abdullah bin Amr ini termasuk salah satu yang digelari Al-Abadillah, gitu, ya. Yang nama dari sahabat yang depannya adalah Abdullah. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar, ya. Al-Abadillah, ya. Jadi Abdullah bin Amr ini, ya, beliau banyak yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr ini, ya. Siapa saja mereka? Salah satunya adalah Anas bin Malik rahimahullah, kemudian Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, kemudian Tawus ibn Kaisan, kemudian Imam Asy-Sya'bi dan yang lainnya, ya. Kalian bisa rujuk, ya, bisa lihat di Syiar A'lamin Nubala, ya. Saya jelaskan secara ringkasnya saja. Abdullah bin Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala, ya, kalau saja tidak ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mungkin saja kita bisa tersesat, gitu, ya. Dan kita juga patut takjub, ya, takjub dan mengapresiasi para perawi hadis, gitu, ya, yang sangat teliti dalam menerima kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada hadis dengan derajat sahih, hasan, dhaif, maudhu', ya, dan istilah-istilah yang lainnya dalam mengklasifikasi dalam mengklasifikasi kabar dan berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau umat-umat yang lain, ya, berjalannya waktu, berjalannya hari, pasti ada saja, ya, pasti kitab Injil mereka ada
yang dirubah, ya. Wafatnya Nabi Isa alaihi salam menjadikan momentum bagi orang-orang yang benci kepada ajaran Nabi Isa untuk mengubah kitab Injil. Wafatnya Nabi Musa alaihi salam menjadi momentum bagi orang-orang yang benci kepada Islam dan ajarannya Nabi Musa untuk merubah kitab Taurat, ya. Dan kita umat Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, ya, Al-Quran tidak pernah berubah satu huruf pun, terjaga, ya, terjaga keasliannya. Kemudian hadis juga terjaga keasliannya dengan cara metode-metode yang diklasifikasi oleh para perawi hadis, ya, para ahli hadis, gitu ya, sehingga mereka dapat mendeteksi mana hadis palsu, mana hadis yang lemah, hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih, seperti itu. Ya, jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Definisi yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya muslim yang baik, ya, muslim yang lurus, muslim yang mengamalkan syariat Allah, ya, itu adalah mereka yang mampu untuk menjaga lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna. Muslim itu adalah yang dapat menyelamatkan. Salimah itu menyelamatkan. Man salimal muslimun. Jadi al-muslim. Orang-orang muslim itu adalah mereka yang dapat menyelamatkan muslim lainnya dari tangannya dan lisannya. Ya, jadi bukan menyelamatkan, ya, menyelamatkan muslim yang lainnya dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Jadi menjadi muslim yang baik, ya, menjadi muslim yang bagus, dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya, tidak menggibah, tidak adu domba, tidak fitnah, ya. Seperti itu orang muslim. Tidak membuli kalau bahasa sekarang, gitu ya. Jadi muslim ini mampu menjaga lisannya, gitu ya. Mampu menjaga lisannya dari atau menjaga lisannya dari mencari-cari kesalahan orang atau menggibah orang atau memfitnah, gitu ya. Wayadihi, dan tangannya pun selamat. Tangan muslim yang lain itu selamat dari keburukan tangannya. Ya, kalau perbuatan zalim pada zaman ini, tangan itu seperti apa? Mungkin membunuh, gitu ya, atau berbuat zalim dengan tangan, ya, atau sekarang dengan jempol aja, ya, itu sekali klik, gitu ya, atau dengan mengetik di HP itu bisa berbuat zalim pada saudara muslimnya, seperti itu, ya. Jadi kita di zaman era modern ini sangat dan harus berhati-hati, ya. Mungkin saja ada tangan atau lisan kita tanpa kita ketahui, ya, malah menjadi apa? Buruk bagi muslim yang lainnya, atau secara artian tidak dapat menyelamatkan muslim yang lainnya dari keburukan lisan dan tangan kita, ya.
membicarakan orang atau membicarakan keburukan dari gurunya, gitu ya, membicarakan keburukan dari temannya, membicarakan keburukan dari orang tuanya, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian wayadihi, tangannya pun ikut-ikutan untuk berbuat keburukan untuk saudara yang lainnya, gitu, ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, ya. Dan muhajir itu definisinya adalah mereka yang berpindah, ya, berpindah, bisa pindah tempat, ya, bisa pindah perilaku. Kalau pindah tempat mungkin yang berkaitan bahwa tempatnya banyak maksiat, sehingga dengan adanya dia di situ dia tidak mampu untuk merubah kemaksiatan itu, maka dia pindah, ya, pindah tempat ke tempat yang lebih baik yang mendukung keimanannya. Tapi kalau memang dia memiliki ilmu di tempat maksiat tersebut untuk merubah, ya jangan pindah gitu ya. Maka harus rubah keadaan di sana, menghijrahkan keadaan di sana dari yang buruk menjadi baik. Kemudian juga ada pindah perilaku, misalkan dia seperti yang terjadi di zaman ini, ya, banyak dari kaum muslimin yang melakukan hijrah perilaku, gitu ya, hijrah perilaku dari perilaku-perilaku yang buruk ke perilaku yang baik. Yang tadinya tidak sholat 5 waktu, maka dia hijrah sholat 5 waktu. Yang tadinya dia jarang baca Al-Quran, dia hijrah jadi sering baca Al-Quran. Yang tadinya perempuan itu terbuka auratnya, dia hijrah, ya, untuk menutup auratnya, seperti itu. Dan juga, ya, hijrah ini memiliki sebuah proses, ya. Kita tidak mungkin menuntut seseorang berubah tanpa adanya proses. Pasti berproses. Karena apa? Karena mungkin saja dia sudah lama dengan kemaksiatannya, gitu ya. Sudah lama dengan kemaksiatannya, kemudian dia terketuk hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Dan berubahnya itu membutuhkan yang namanya sebuah proses, gitu ya. Yang prosesnya ini juga berkala, gitu ya. Seperti halnya juga kalian, ya, proses dalam belajar. Nggak mungkin kalian belajar di mustawa awal ini langsung kitab Fathul Bari atau kitab Majmu'ul Fatawa atau kitab Syarh Sahih Muslim, ya, atau langsung baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud dan yang lainnya. Tapi dimulai dengan apa? Hadis-hadis yang apa? Yang kecil dulu, ya. Yang tipenya itu tidak panjang, gitu. Agar apa? Agar kalian itu terbiasa, gitu ya. Agar terbiasa, kemudian juga berproses dalam belajar. Begitu juga dengan orang-orang yang hijrah. Mereka butuh proses, ya. Mereka butuh proses yang berkala, gitu ya. Ada juga yang membimbing ustadznya, sehingga proses hijrahnya itu bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga menjadi sempurna dengan adanya skalanya, skala hijrahnya, ya. Ada teratur jadi hijrahnya, gitu ya. Yang tadinya mungkin sebelum hijrah, gitu ya, nggak pernah baca Al-Quran, ya, maka setelah hijrah dia baca Al-Quran. Misalkan berproses, ya, di tahun pertama dari hijrahnya baca dalam sehari misalkan satu ayat, gitu ya. Karena yang saya ketahui orang-orang yang hijrah itu memang memiliki berat dan sulit, gitu ya. Berat dan sulit jika mereka harus berubah secara total, gitu ya, secara totalitas. Kecuali memang yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk
secara totalitas berubah gitu ya, seperti itu. Ya, jadi para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kalian nanti menjadi dai ya, menjadi pelita bagi masyarakat di tempat kalian, menjadi cahaya bagi masyarakat di tempat kalian, ya kalian harus pahami nih, ya harus pahami orang-orang yang baru berubah, ya baru berubah atau mungkin mereka hijrah, ya kalian berikan skala prioritas dalam ibadah mereka secara bertahap, ya secara bertahap, ya jangan tinggalkan mereka, ya hanya karena mungkin ibadahnya belum sempurna, ya jangan seperti itu. Insya Allah ya kalian kedepannya akan menjadi dai, akan menjadi harapan umat, akan menjadi cahaya umat, akan menjadi pelita umat di tengah kegelapan di zaman modern ini, gitu ya. Selalu membersamai masyarakat, selalu dekat dengan keluarga, selalu bersama-sama dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu, karena masyarakat itu membutuhkan apa namanya tokoh, ya tokoh agama, membutuhkan tokoh agama, ya membutuhkan yang namanya pembimbing dalam hal keagamaan mereka, gitu ya, pembimbing dalam hal keagamaan mereka, sehingga ya sehingga mereka jalannya itu ya tidak terombang-ambing dengan ombak kemaksiatan, tapi mereka jalannya ya terpandu gitu ya, terbimbing dengan layar dai kalian gitu ya. Anginnya ya, kalau di tengah lautan ombak yang besar ya, dengan adanya kalian kapal itu tidak jadi tenggelam gitu. Karena kan apa? Kalian mampu membimbing umat ke jalan yang lurus, ke jalan Islam gitu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung ke ma'anil mufradat dan fiqhul hadis. Silahkan Dikri Amirullah. Dikri Amirullah. Ya, tafadhol Dikri. Ya, silakan. Sudah nyala sepertinya. Dikri Amirullah. Oh, mati lagi. Ya, baik. Selain Dikri siapa? Ada yang ingin? Fauki Rijatul. Fauki Rijatul. Fauki Rijatul. Ya, nama Ustaz. Ya, tafadhol Iqra. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: معاني المفردات. المهاجر بمعنى الهاجر وهو التارك. هجر معناه ترك. فقه الحديث. Ya, jadi muhajir. Ya, sebentar ya. Jadi muhajir artinya adalah al-hajir, pelakunya, ya. Mereka yang melakukan perbuatan hijrah, ya. Kalau secara bahasa artinya adalah taroka. Hajaro itu taroka, gitu ya. Taroka meninggalkan, gitu ya. Meninggalkan sebuah perbuatan atau sebuah tempat yang dulunya penuh dengan perbuatan yang tidak baik, penuh dengan kemaksiatan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah karena Mekah tidak mungkin lagi dijadikan sebagai tempat dakwah, ya, karena terlalu berat, karena kebencian kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi,
ya maka Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang dimana di Madinah ini penduduknya menerima kedatangan Rasulullah SAW, dan Rasulullah dijadikan pemimpin di sana, ya. Dan dengan dijadikannya beliau pemimpin, maka Rasulullah SAW mudah untuk mengatur, ya, pemerintahan dari Madinah, ya. Bagaimana hasilnya adalah mampu mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj yang sebelum kedatangan beliau atau sebelum dipimpin oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, suku Aus dan Khazraj ini selalu perang saudara, gitu ya. Dikit-dikit perang bawaannya, ya. Disenggol, ibaratnya kalau sekarang disenggol dikit, bacok, gitu ya. Dikit-dikit perang, gitu ya. Sampai menimbulkan korban jiwa. Seperti itu. Baik, Istamir, lanjut, Fauki. Ya, Fauki, wujud. Tidak ada suaranya. Nah, Ustaz. Ya, Waqala fiqhul hadisi al-awwalu al-muslimul haqiqiyyu man lam yudhi akhahul muslima biqaulihi wa fi'lihi. Asani, ya, ini seperti sudah saya sampaikan, ya. Al-muslimul haqiqi, muslim yang hakiki itu adalah dia yang tidak membuat saudaranya atau tidak berbuat zalim, tidak menyakiti saudara muslimnya, ya, dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Ayo, Istamir. waqala asani al-hijratu naw'ani. Ahaduhuma al-hijratul makaniyatu awil-zahiratu wa hiya al-intiqalu min baladi syirki ila daril islami ragbatan fi ta'allumil islami wal amali bihi wa hukmuhu bakin ila yaumil qiyamati wasanihima. Nah. Jadi hijrah itu ada, silakan lanjut. Wasanihima al-hijratul ma'nawiyatu awil batinatu wa hiya tarku ma nahallahu anhu. Nah. Baik. Syukran Fauki, ya. Baik, yang kedua, ya, yang kedua adalah pembagian dari hijrah itu sendiri. Jadi hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah atau hijrah yang zahirah bentuknya, ya. Perpindahan tempat, ya. Wahia al-intiqal, ya. Al-hijratu naw'an. Hijrah itu ada dua jenis, ya. Ahaduhuma, salah satunya, ya, al-hijratul makaniyatu awil zahiratu, ya. Hijrah makaniyah, perpindahan tempat, gitu ya. Perpindahan tempat. Awil zahirah, atau ini yang sifatnya zahir itu jelas, gitu ya, terang, gitu ya, karena perpindahan tempat. Wahia, definisinya adalah dari hijrah makaniyah ini, al-intiqalu min baladi syirki ila daril islami. Al-intiqal. Al-intiqal itu artinya adalah pindah, ya, berpindah tempat. Min baladi syirki, dari negeri kesyirikan yang penuh dengan kesyirikan, ila daril islami, menuju negara Islam, ya. Ragbatan fi, ya. Ragbatan fi ini adalah artinya keinginan, karena keinginan, gitu ya, atau karena saking cintanya fi ta'allumil islami wal amali bihi, ya, karena keinginannya, karena kecintaannya untuk mempelajari Islam dan juga mengamalkan Islam, wal amali bihi, ya. Masih artinya itu maknanya bisa lebih luas lagi, bukan hanya dari negara, mungkin dari sebuah tempat juga bisa, gitu ya. Dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang
penuh dengan apa? Amalan soleh gitu ya, penuh dengan kebaikan, itu juga bisa hijrah makaniyah gitu ya. Tapi secara umum ya, yang paling penting adalah berpindah dari negara kesyirikan. Kalau dulu Mekah ya di zaman Rasul penuh dengan apa? Kesyirikan, patung di mana-mana, 360 berhala mengelilingi Ka'bah gitu ya. Maka Rasulullah SAW melakukan hijrah ya karena tidak mungkin lagi bisa beribadah di sana karena kesyirikan semakin merajalela dan juga kaum kafir Quraisy semakin leluasa untuk mencari celah dalam membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghindari madarat tersebut, Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah agar ibadah bisa lebih tenang dan Rasulullah di sana juga menjadi pemimpin di Madinah, gitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang, ya, berpindah dari tempat yang mungkin saja dia pergaulannya penuh dengan kemaksiatan, ya, yang penuh dengan kemaksiatan, maka dia pindah tempat ke tempat yang penuh dengan amalan kebaikan, ya, karena dia sangat cinta dan ingin sekali mengamalkan Islam, ya, dan mempelajarinya seperti itu. Wa hukmuha, dan hukum hijrah makaniyah baqin ila yaumil qiyamah. Maksudnya tetap ada eksistensinya hijrah makaniyah ini sampai datangnya hari kiamat gitu ya. Jadi kalau sekarang orang-orang hijrah gitu ya. Hijrah dari uh, dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang dapat mendukung dia untuk beramal soleh ya. Misalkan sebelumnya tempatnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kalau dia memang tidak mampu untuk merubah tempat tersebut, pindah gitu ya, dengan menimbang maslahat dan madaratnya. Kalau tempatnya penuh dengan kemaksiatan, pencurian, perzinahan, dan narkoba gitu ya, kalau dia tidak mampu untuk merubahnya, segera pindah. Tapi kalau memang mampu dan memiliki strategi skala dakwah ya, skala dakwah untuk merubah tempat tersebut menjadi lebih baik lagi, ya rubah seperti itu ya. Jangan ditinggalkan gitu. Wasanihima ya. Wasaniyahuma ya. Wasaniyahuma al-hijratul ma'nawiyah. Dan yang kedua ya, hijrah secara maknawi. Maknawi itu hijrah secara batin gitu ya. Hijrah secara batin. Wahiyya tarku ma nahallahu anhu ya. Apa sih hijrah maknawi itu atau batiniyah itu atau batinah ya, secara batinah, secara batin, yaitu dia tarku meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara pribadi gitu ya. Dia ingin hijrah sebelumnya dirinya penuh atau sering melakukan kemaksiatan. Lalu Allah memberikan kepadanya hidayah ya. Allah meninggalkan Allah memberikan kepadanya hidayah dari Allah itu, kemudian dia ingin hijrah ya, dia tidak mau lagi melakukan kemaksiatan ya, dia tidak ingin melakukan kemaksiatan dan ingin sekali mengenal lebih dalam tentang Islam dan beramal tentang Islam gitu ya. Sebelumnya nggak sholat 5 waktu, setelah hijrah pelan-pelan dia melaksanakan sholat 5 waktu seperti itu ya. Dan ini banyak terjadi ya, apalagi dengan adanya media sosial gitu ya, orang yang hijrah ini menjadi sorotan gitu ya, karena alhamdulillah ya mereka mampu meninggalkan kemaksiatan kemudian melakukan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW gitu ya. Baik, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup ya insyaallah penjelasannya di pagi hari ini tentang hijrah gitu ya, dan juga tentang muslim gitu ya, tentang muslim seperti itu. Baik, sebelum pertanyaan mungkin ada yang ingin setoran ya, satu atau dua mahasiswa yang ingin setoran, saya tunjuk ya. Muhammad Arifin Maujud. Muhammad Arifin.
Muhammad Arifin. Ya, tafadhal Muhammad Arifin. Silakan. Ada suaranya tidak ini Muhammad Arifin? Kalau di sini dilihat sudah nyala ya, audionya. Baik, sambil menunggu ya. Silakan Muhammad Arifin ada. Ya, Pak Muji Depok, silakan. Ada Pak Muji Depok. Nah, kedengar Ustadz, Anda sudah berbicara. Oh, coba tunggu Muhammad Arifin. Ya, sudah nyala ini. Oh, belum terdengar juga sih. Ayo kita tunggu dengan yang lain ya. Oke, Rinaldi Syawal. Rinaldi. Angkat tangan di sini Rinaldi. Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri. Ya, Tad. Baik, sambil nunggu yang store, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Saifuddin Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dadat. Ayo, syukran. Saifuddin Zuhri. Hadi Purnomo. Hadi Purnomo. Hadi Purnomo mewujud. Baik, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, silakan. Lewat chat juga bisa bertanya. Ya, Fauki Rijatul, silakan bertanya lewat chat. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Ya, kenapa menggunakan anhuma bukan anhu? Baik. Abdullah bin Amr bin al-As, ya, bapaknya Abdullah ini adalah Amr ibn al-As ini juga merupakan salah satu dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi pakainya radhiyallahu anhuma, yang dhamir huma, ya, untuk dua orang, gitu ya. Kemudian artinya apa? Artinya adalah arti dari nahallahu anhu, apa-apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya, ya. Baik. Silakan yang lain jika ada pertanyaan.
Ya, makna hadisnya ya. Makna hadisnya nanti dilihat di video saja ya. Untuk pengulangannya dilihat di video, takutnya apa namanya? Mengulur waktu gitu ya. Mengulur waktu, seperti tersisa 5 menit lagi. Baik, kenapa sanihima? Baik, tadi saya melihat kembali ya, di awal itu tulisannya adalah ahaduhuma marfu ya, harus memakai dhammah gitu ya. Harus memakai dhammah seperti itu ya. Jadi tadi yang kasroh ya, tadi salah ya, diganti dengan dhammah. Hukum asal hijrah apa Ustadz, dan kapan hijrah menjadi wajib? Baik, hukum asal hijrah itu ya wajib gitu ya. Wajib hijrah gitu ya. Wajib hijrah. Dan kapan menjadi wajib? Kapan menjadi wajib? Ketika ya, kalau secara tempat ya, tempatnya tidak mendukung lagi untuk berbuat amalan soleh. Sudah banyak kemaksiatan merajalela, sedangkan dia tidak bisa untuk merubah tempat tersebut menjadi lebih baik lagi gitu ya. Maka lebih baik dan sewajib selayaknya ya, dia wajib untuk hijrah gitu ya. Wajib untuk hijrah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, seperti itu ya. Jadi hukum hijrah itu ya wajib gitu ya. Hukum hijrah itu wajib, dan seseorang itu wajib hijrah gitu ya, dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik, dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik gitu. Kapan dia tidak wajib ya? Kalau secara hijrah makaniyah, hijrah tempat gitu ya, kalau dia memiliki ilmu untuk merubah dan memiliki skala prioritas dalam dakwahnya gitu ya, untuk merubah tempat tersebut dari yang tadinya belum ada Islam sama sekali gitu ya, kemudian dia mengajarkan Islam, mengajarkan ngaji gitu, mengajarkan sholat, maka dia tidak wajib hijrah. Yang wajib adalah dia menetap di tempat tersebut untuk mengajarkan Islam, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk hijrah. Batin ya, batin itu tetap abadi ya. Hukmu wa hukmuha batin, tetap ya. Gitu ya. Ila yaumil qiyamah. Asal katanya dari baqiya ya boko. Di sini dia majrur. Di batin. Baik, admin mungkin sudah ini ya, sudah akan selesai. Saya ini ya, berikan penutup ya. Baik, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadilah menjadi muslim yang baik ibadahnya secara apa namanya, secara individual ya, ibadah-ibadah individual seperti sholat, ngaji, puasa itu harus baik ya. Kemudian secara sosialnya pun juga harus baik ya. Jangan sampai timpang sebelah gitu ya. Sosialnya bagus, ibadahnya buruk, atau ibadahnya baik ya, ibadah individualnya baik tapi ibadah sosialnya buruk. Jangan sampai seperti itu. Apalagi menjadi seorang dai ya, dia mampu untuk bisa merubah tempatnya dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang baik ya. Kemudian muhajir ya, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, maka harus kita berikan apresiasi ya, karena dia mampu meninggalkan kemaksiatan agar mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang hijrah ini patut diapresiasi, patut mendapatkan pujian ya dari Allah Subhanahu wa taala karena mampu meninggalkan kemaksiatan yang mungkin saja selama bertahun-tahun dia lakukan. Seperti itu. Jadi selayaknya orang-orang yang hijrah tidak perlu dicela, tapi mereka harusnya dibimbing dengan skala prioritas dakwah ya seorang dai tersebut. Seperti itu. Baik, saya kembalikan ke admin dan akhtatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.